Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal muqsirat وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أما بعد. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, yang tiada henti merasakan cucuran nikmat, karunia dan kasih sayang darinya. Dia yang tidak pernah berubah, bahkan tidak pernah berkurang sifat kasih sayangnya kepada kita. Bahkan di saat kita lalai pun, di saat kita melanggar, bermaksiat, durhaka sekalipun, Dia tetap mengasihi, menjaga dan memberikan nikmatnya kepada kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah dan kita cintai dan kita rindukan. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan Syekh Al-Faqih Abu Laith, di mana beliau masih atau menjelaskan kepada kita bahwa orang yang takut kepada Allah itu tampak pada 7 hal atau tampak pada 7 anggota badannya. Sab'ata asya'ah. Yang pertama, masih ingat? Orang yang takut ke Allah itu tampak pada 7 hal. Yang pertama, pada lisannya. Jadi terlihat cara bicaranya. Orang yang takut ke Allah dengan yang tidak itu beda ngomongnya. Cara bicaranya beda. Tidak pernah bohong, tidak pernah namimah, tidak pernah gosipin orang, tidak pernah memfitnah. Jadi dijaga tulisan. Ingat, hati bisa kotor, hati bisa busuk, itu karena banyak kotoran yang masuk. Dan pintu masuknya kotoran-kotoran ke dalam hati itu melewati 3 jendela. Pertama, lisan. Apa yang kita ucapkan itu membekas, Pak. Kalau yang selalu diucapkan kata-kata kotor, itu akan masuk kotoran itu. Jadi hati ikut kotor. Yang kedua, mata.
Mata juga jendela hati. Kalau ada yang kotor-kotor dilihat, itu tembus Pak ke dalam hati. Hati jadi kotor. Yang ketiga, telinga. Apa yang didengar, kalau yang didengar tidak benar, yang kotor ikut masuk. Jadi kalau ingin hati bersih, selain harus membersihkan hati, juga harus nutup jendelanya. Percuma dipel terus hatinya, tapi jendela terbuka, masuk terus ya. 3 itu. Jadi pertama nampak pada lisannya. Yang kedua, lupa. Yang kedua, qalbuhu, pada hatinya. Jadi hatinya tidak sibuk dengan dunia, tapi sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas kemarin. Yang ketiga, nazruhu, penglihatannya, pandangannya. Halaman 3 ya kalau terjemahannya. Kalau Arabnya ya tahu. Saya udah nggak pakai yang fotokopian kok, saya pakai kitab asli. Kalau ada yang mau fotokopi ini kitab Arabnya bisa, nanti lebih jelas. Kalau yang PDF itu kurang terang ya. Yang Arabnya yang PDF itu yang difotokopi. Baik. Sekarang yang keempat. Ar-rabi'. Jadi orang yang takut ke Allah tampak pada 7. Lisan, qalbu, penglihatan atau pandangannya. Nah, yang keempat kata Syekh Abu Laits, batnuhu. Apa batan? Perut. Jadi orang yang takut ke Allah itu bisa dilihat dari perutnya. Kenapa perutnya buncit atau tidak buncit? Bukan itu ya. Fala yudkhilu batnahu haraman, tidak akan memasukkan orang yang takut ke Allah itu batnahu, ke dalam perutnya, haraman, makanan atau apapun yang haram. Tuh, fa innahu ismun kabir, karena memakan haram adalah ismun, dosa kabir yang sangat gede. Jadi dia akan pelihara tuh perut supaya tidak ada yang masuk dari yang haram. Tidak makan gaji haram. Hati-hati Pak. Sekarang tuh sudah masuk zaman yang diprediksi oleh Nabi. Nabi itu pernah bersabda gini, ya'ti 'alan nasi samanun, akan datang suatu zaman pada umatku. Zaman itu dia atau umatku tidak lagi peduli apa yang dimakannya, aminal halal aminal haram, apakah halal atau haram, semua dihantam. Dan itu terjadi sekarang. Nanti banyak Pak, nanti kisah-kisah tuh para kekasih Allah yang rela kelaparan, rela berpuasa berhari-hari demi menjaga perutnya dari makanan haram. Mungkin kita menjaga diri dari yang haram karena nggak kelaparan aja. Lihat itu kalau pembagian sembako yang bencana itu, yang mengungsi itu kan udah nggak peduli lagi Pak. Kalau ada bantuan, ya sih memang untuk mereka, tapi kan yang penting mah makan. Nggak peduli lagi ini untuk siapa, ini yang didapat harusnya berapa persen, pembagiannya gimana. Hati-hati itu Pak. Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah.
itu masih mending karena kelaparan. Ini ada orang kenyang gak kelaparan masih aja rakus. Hati-hati. Jadi tidak akan memasukkan ke dalam perutnya haraman, makanan atau minuman yang haram. Fa innahu ismun kabir, karena itu adalah dosa besar. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi bersabda, idza waqa'at luqmatun minal harami fi batni ibni adam la'anahu kullu malakin fil ardi was samai ma damat tilka luqmatu fi batnihi wa imma ta'ala tilkal halah fama'wahu jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'at, apabila ada sesuatu atau terdapat lukmah sesuap atau sebutir, sebiji nasi. Jangan sesuap, sebiji Pak, atau sepotong. Apabila ada sepotong makanan atau seteguk air minal haram, dari yang haram, fi batni ibni Adam, di dalam perutnya anak cucu Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama, maka semua malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya. Madamat tilkal luqmatu fi batni, selama potongan haram, makanan haram itu ada di dalam. Jadi selama yang haram itu masih di dalam, dia dilaknat oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Wa imma ta'ala tilkal halati fama'wahu jahannam, dan jika orang itu mati dalam keadaan masih ada potongan yang haram di dalam perutnya, fama'wahu jahannam, maka tempatnya adalah neraka jahannam. Ya Allah, ini ngeri Pak. Makanya hati-hati ya. Dan juga terlalu banyak sanksi-sanksi yang diterima oleh orang-orang yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya. Bahkan termasuk tidak diterima doanya, tidak dilihat oleh Allah di dunia ini dan di akhirat. Bahkan sebetulnya biasakan ada yang bertanya, kan rezeki sudah diatur ya, kenapa mesti ada yang haram, ada yang halal gitu. Gini, rezeki sudah diatur Pak. Tapi persoalan dia jadi haram atau halal itu kita diberi pilihan. Jadi mau ngambil yang haram atau ngambil yang halal, kita sudah pasti dapat rezeki. Tubuh ini pasti ada rezekinya. Enggak mungkin kita hidup kalau rezeki kita sudah habis. Jadi orang yang ngambil barang haram tuh, pertama dia enggak percaya ke Allah kalau Allah akan memberikan harta yang halal. Jadi sebetulnya semua manusia itu punya harta halal. Rezeki manusia itu asalnya semuanya halal. Enggak ada orang yang hidup di dunia melainkan dia punya jatah rezeki yang halal. Cuma pertama enggak sabaran menunggu yang halal. Yang kedua khawatir jangan-jangan saya enggak dapat rezeki kalau enggak saya ambil yang haram nih. Jadi dia anggap kalau enggak ngambil yang haram dia enggak dapat, dia enggak dikasih. Jadi sok tahu Pak orang yang makan haram tuh. Padahal ada tuh yang halal tuh pasti ada.
Gak mungkin ada orang hidup tanpa ada jatah rezekinya yang halal. Cuma karena dia tidak sabar, dia ambil sesuai keinginan nafsunya, akhirnya yang gak halal pun diambil. Itu ya, jadi jangan takut, Mak. Nanti jangan takut gak dapat yang bukan maujud rizku, tapi artinya Allah, tanggung jawab Allah rezekinya gitu. Jadi Allah seakan bilang nggak ada makhluk walaupun seperti semut atau sekecil apapun, bahkan virus pun, itu semuanya Allah yang ngurus rezekinya. Jadi Allahi rizquha, Allah yang ngurus rezekinya. Jadi yang membuat orang terkadang mengambil harta haram itu karena tidak beres, Pak, akidahnya mengenai rezeki. Jadi sok tahu aja, dikirain semua yang ada di hadapannya dari Allah dan Allah persilahkan untuk mengambilnya, padahal jelas ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, tapi ingat halalan thayyibah, makan yang di bumi semuanya, tapi syaratnya halal baik. Dah. Yang kelima wal khamis. Pertama, yang keempat perutnya akan takut ke Allah. Dilihat takut ke Allah atau tidak, dilihat pada perutnya. Sekarang yang kelima wal khamisu yaduhu, tangannya. Apa? Tangannya. Kenapa tangannya? Fala yamuddu yadahu ilal haram. Tangannya tidak akan dijulurkan, tidak akan dibiarkan menyentuh atau mengambil yang haram. Benda apapun, baik mengambil atau memukul, pokoknya tangannya tuh nggak akan melakukan yang haram. Tanda tangan, mukul orang, nonjokin orang, nggak akan nyakitin orang, semuanya tangannya akan dijaga. Bal yamudduha ila ma fihi ta'atullahi ta'ala, dan justru tangannya digunakan pada hal-hal yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Tangannya dipakai untuk taat ke Allah. Jadi tangan ini, Pak, kita sudah bahas minggu lalu, tangan ini akan berbicara nanti di sana. Oh, saya ini yang sering menyentuh barang haram, menyentuh aurat orang, mukulin, nyakitin orang, tanda tangan palsu atau tidak seharusnya ditanda tangan, nggak hadir, tapi apa yang tanda daftar hadir itu mestinya yang nempel tangannya itu yang hadir dari pagi sampai sore. Ini enggak, datang jempol nempel, pulang, pas mau malam datang lagi. Hati-hati, Pak, itu tangan kan bicara nanti. Di dunia sih bisa lolos, gaji full, tapi lebih banyak tidak hadirnya daripada hadirnya. Sekarang tuh korupsinya suka gitu, korupsi waktu. Hati-hati itu, yang ada tanggung jawab amanah. Yang guru-guru yang ngajar-ngajar tuh ngabdinya setahun karena akan dapat apa tuh, bantuan, sertifikasi, tulis aja tuh bikin mengabdi 5 tahun 10 tahun. Duh, hati-hati, tangan ini, Pak, akan bicara.
Nah, ini ada riwayat Ruwiya an Ka'ab al-Akhbar, diriwayatkan dari sahabat Ka'ab al-Ahbar annahu qal, dia berkata, innallaha ta'ala khalaqa daran min zabrajadati atau zabrajadata. Ini zabradajah, batu, kalau di sini terjemahan zamrud ya. Zamrud, sesungguh-sungguh Allah menciptakan sebuah negeri dari zamrud hijau. Jadi batu hijau lah, batu surga. Jadi Allah akan menciptakan dar, apa itu, istana lah, tempat kampung nanti dari zamrud hijau. Nah, di dalam istana itu, di dalam kampung itu, di dalam tempat itu sab'una alf dar, terdapat 70.000 rumah. Aduh. Kalau di sini 70.000 desa. Ya. Jadi satu gimana ya? Komplek lah lebih enak ya. Jadi Allah akan menciptakan satu komplek, di dalam komplek itu ada 70.000 RT lah, itu enaknya. Biar mudah mahamnya, ini kan kitab dahulu nggak pakai RT, biar lebih mudah. Nah, satu komplek, di dalam komplek itu ada 70.000 RT. Waduh, gimana itu luasnya ya? Kayak Jakarta kali. Nah, fi kulli darin sab'una alf bait. Dalam satu RT ada 70.000 rumah. Duh, gimana tuh gedenya? Jadi satu komplek 70.000 RT, satu RT 70.000 rumah. Masya Allah. La yanziluha illa rajulun yu'radu alaihi al-haram atau ya'ridu alaihi al-haram fayatrakuhu min mukhafatillah atau mukhafatillah ta'ala. Yang tinggal Pak di istana itu, di komplek super keren itu adalah orang yang, nah perhatikan nih, yang tinggal di situ adalah orang yang ditawari loh Pak ya. Jadi ditawari itu maksudnya dia bisa ngambil gitu, ditawari harta yang haram atau sesuatu yang haram, tapi fayatrakuhu min mukhafatillahi ta'ala, tapi ditolak karena takut ke Allah. Ini ditawarin Pak, tapi ditolak karena takut ke Allah. Kita mah boro-boro ditawarin ya, dilarang pun masih aja nyari-nyari. Allah ya Rahman. Susah memang ini, tapi insya Allah siapa yang berusaha, nggak apa-apa miskin Pak, yang penting mah halal. Coba milih mana, miskin tapi halal atau kaya tapi haram? Ayo Pak, milih mana? Miskin tapi semua halal atau kaya bercampur haram? Ayo. Nah, itu yang jadi masalah. Cuma gini Pak, kata ulama itu harta itu singkat, kata beliau, harta itu halaluhu hisab, haramuhu iqab. Halaluhu hisab, haramuhu iqab. Halalnya hisab, haramnya siksa. Masih mau banyak?
Hisabnya itu Pak masalahnya. Coba ya, kalau kita itu kenapa kalau dapat duit itu senang? Tiba-tiba dapat uang segopok gitu. Kenapa senang? Ya dipikirkan itu kan enaknya, waduh bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli pasangan lagi, bisa macam-macam. Jadi manfaatnya, kalau ulama dulu orang-orang soleh kalau dapat uang tuh yang dipikir tuh hisabnya. Jadi emang beda kelas. Kita kalau dipikir hisabnya Pak, nggak akan tertarik. Bahkan nanti ketemu di kitab Minhajul Abidin itu yang subuh ya. Imam Ghazali itu memberikan ilustrasi harta itu. Keren Pak. Kata beliau, harta itu kalau yang haram, ini untuk memberikan ilustrasi, harta haram seperti hidangan yang enak sekali, hidangannya paling enak, sedap, tapi dikasih racun yang mematikan. Orang berilmu tahu ada racunnya. Orang tidak berilmu, tidak beriman, nggak tahu kalau ada racunnya. Itu harta haram. Kira-kira orang yang nggak tahu ada racunnya disantap nggak? Disantap Pak? Pasti Pak. Enak kok. Waduh, apa? Hidangan yang enak sekali kayak di hotel, di restoran mewah gitu, enak sekali. Tapi kan ada racunnya, dia nggak tahu. Jadi orang awam, orang yang nggak ngerti halal haram itu seperti orang yang di hadapan hidangan nggak ngerti kalau di dalam ada racun. Jadi harta haram itu ada racunnya. Jelas ya? Maka orang berilmu, orang beriman pasti menghindari hidangan seenak apapun dan selezat apapun, karena tahu ada racunnya dan bahaya, mematikan. Dan kata beliau, harta halal, harta yang halal itu seperti hidangan yang enak sekali, tapi sudah diludahi sama tukang warungnya. Sudah diludahi, dimasukin dahak gitu oleh si tukang warung atau penjaga warung. Kira-kira Bapak masih mau menyantap? Enggak mematikan loh Pak, enggak mematikan, enggak bahaya, kan bukan racun, masih ya, menjijikkan. Jadi harta itu Pak menjijikkan sungguh. Cuma kan kita pandangannya kan masih dunia terus ini. Ini kan kacamata dunia kan terlalu tebal ini, bisa 10 cm. Jadi nggak kelihatan Pak dahaknya, apa itu ludahnya itu. Makanya kenapa orang-orang soleh itu nggak mau kaya, menghindari harta yang baik atau nggak tertarik. Jadi bukan nggak mau kaya, tapi nggak tertarik kaya, beda itu. Orang yang nggak tertarik sama, bisa saja kaya tapi nggak tertarik. Kayak Nabi Sulaiman tuh kaya raya tapi biasa aja. Oke, hati-hati ya. Jadi yang kelima, tangannya. Dan indah sekali ini istana hijau ini. Istana hijau yang memiliki 70 RT, 70.000 RT, 70.000 rumah per RT. Yang meninggalnya adalah orang-orang yang pernah ditawari harta haram tapi menolak karena takut ke Allah. Wasadis, yang ketujuh, yang keenam, qadamuhu, kakinya. Tadi tangannya udah, perutnya udah, pandangannya sudah, hatinya udah, lisannya udah. Yang keenam, kakinya.
qadamuhu. Kenapa kakinya? Orang yang takut ke Allah tuh fala yamshi fi ma'siyatillah, tidak akan berjalan untuk menuju tempat maksiat, tidak akan berjalan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, bal yamshi fi ta'atihi, dia hanya berjalan kepada ketaatan kepada Allah, waridahu, dan ridho. Jadi mencari ketaatan, mencari ridho. Wa ila suhbatil ulama wassulaha, dan juga kakinya berjalan ke tempat majelis ulama dan orang-orang saleh. Kalau di sini menemui para ulama dan orang-orang saleh, itu jadi kakinya pun dijaga, Pak, nggak sembarang melangkah, karena kaki juga akan wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki akan menjadi saksi nanti. Bersyukur Pak yang punya kaki bisa dipakai ibadah. Kemarin kita bahas di kitab Syajaratul Ma'arif, kaki yang sehat, kaki yang senang dipakai ibadah. Jadi kalau kakinya ke masjid bisa, tapi ke tempat maksiat nggak bisa, nah itu kaki sehat. Tapi kalau jalan-jalan kuat, ya kemana itu kuat tuh, nggak pakai mobil, pakai motor, giliran ke masjid dekat nggak kuat, nah itu kaki sakit. Ya, kita lanjut. Yang selesai nih, terakhir wasabi', yang ketujuh. Nah, ini yang agak tinggi pembahasannya dan agak berat. Yang ketujuh, tandanya orang yang takut ke Allah terlihat pada ta'atuh, ketaatannya. Jadi ibadahnya, kebaikannya. Kenapa ketaatannya? Kenapa ibadahnya? Fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Jadi ibadahnya itu dimurnikan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut ke Allah bukan sekedar ibadah, bukan sekedar melakukan ketaatan, tapi ketaatannya itu ditujukan hanya untuk Allah. Karena kalau dia ibadah tapi bukan untuk Allah, itu bukan orang yang takut ke Allah. Jadi di sini yang dimaksud di sini adalah niatnya, motifnya melakukan ketaatan untuk siapa. Makanya di sini ketaatannya dibangun atas dasar keikhlasan kepada Allah, dan ia takut berbuat riya atau pamer, serta takut berbuat kemunafikan. Jadi itulah orang-orang yang takut ke Allah, dia akan jadikan ibadahnya lillahi ta'ala. Makanya buat mereka ini, orang-orang yang takut ke Allah dengan 7 ini, lisannya takut ke Allah, kalbunya sibuk dengan Allah, pandangannya hanya melihat yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perutnya hanya diisi oleh barang yang halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangannya hanya digunakan yang diridhoi Allah, lalu kakinya dan terakhir ketaatannya dipersembahkan hanya untuk Allah. Maka mereka inilah yang dimaksud oleh firman Allah, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kehidupan akhirat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga yang punya mata air yang indah, bukan hanya kolam-kolam ikan yang kayak di belakang itu, lebih indah lagi nanti
air-air mancurnya. Indah fa innal muttaqina fi jannati wa na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal muttaqina fi maqamin amin, dia akan berada dalam tempat yang sangat aman, yang sangat tentram sekali. Itulah tanda-tanda orang yang takut ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, berat Pak memang, tapi ya namanya hidup tuh begitu ya. Kalau hidupnya mudah, yang penting sholat, nggak perlu ikhlas, mah itu mah anak kecil juga bisa ya. Kita tuh harus ningkat Pak kelasnya tuh. Jadi sholat jangan puas dengan sholat yang sudah dilakukan selama ini. Kita harus tingkatkan lagi kualitasnya. Sholat sunnahnya, akhlak-akhlak yang lainnya, semua ditingkatkan. Jangan sampai kita itu terlalu puas. Saya udah jadi orang soleh, udah sering ke masjid, udah sering ikut pengajian, udah khataman Quran 2 juz per bulan, udah gitu, udah pasti surga. Jangan gitu. Ibadah yang kita lakukan itu belum ada apa-apanya Pak dibanding pemberian Allah ke kita yang tidak pernah putus. Jadi ibadah kita harusnya itu anggap saja sebagai tanda terima kasih kita ke Allah gitu. Jadi jangan hitung-hitungan ya, aduh saya ini udah terlalu banyak. Itu orang yang selalu mengukur ibadahnya, ciri orang yang hitung-hitungan ke Allah. Allah tuh gak pernah hitung-hitungan kalau ngasih nikmat ke kita. Maka ketika kita beribadah jangan hitung-hitungan. Kalau bisa sebanyak mungkin baca Quran, sebanyak mungkin salat sunnah, sebanyak mungkin sedekah, sebanyak mungkin semampu kita. Karena nikmat Allah itu terlalu banyak. Maka mestinya persembahan kita ke Allah pun kita harus maksimalkan untuk menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah sudah selesai 7, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang akan datang. Sekedar informasi, nanti hari Minggu kan ada khataman ya. Jadi kita nggak ngaji Minhajul Abidin dulu untuk Ahad besok ini, karena kita ada agenda rutin bulanan khataman Quran hari Ahad, karena hari Ahad pertama di bulan Februari ya. Tapi nanti besok tetap subuh Ustadz Ramadan. Untuk hari Ahadnya kita khataman Quran. Itu Pak. Ya, Qiyamul Lail. Sekalian nanti insyaallah Qiyamul Lail hari Ahad dini hari. Hari Ahad dini hari kita Qiyamul Lail di sini. Yang mau tahajud bareng silakan hadir. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.